Selamat pagi anak-anak ibu guru semua. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak ibu guru dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita belajar, ibu guru harapkan semua anak-anak sudah siap menerima pembelajaran dari ibu guru. Hari ini anak-anak ibu guru kita akan belajar dari tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema yang pertama, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran yang kelima. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Yang kedua, siswa dapat mengetahui kebersamaan dalam keberagaman di rumah. 3. Siswa dapat melatih keseimbangan dalam posisi duduk. Mari simak pembelajarannya. Petugas kesehatan berkunjung ke rumah Dayu. Mereka menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini ada petugas kesehatan yang berkunjung ke rumah Dayu ya. Di situ ada Dayu, orang tuanya Dayu, yaitu ayah ibu dan juga saudaranya si Dayu atau adiknya. Kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah Dayu? Lalu Dayu menjawab, belum Kak, mohon penjelasannya. Kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air, dan membersihkan langit-langit rumah. Sebaiknya rumah juga harus dilengkapi dengan ventilasi agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi dengan jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Nah, di sini petugasnya sudah menjelaskan bagaimana kita bisa menjaga kebersihan rumah. Mulai dari mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air, membersihkan langit-langit rumah. Nah, biasanya contohnya menutup ember yang berisi air. Nah, kegunaannya apa, Bu? Nah, kalau kita tidak menutup, bisa saja mungkin kotoran bisa terjatuh ke dalam air, ataupun mungkin ya nyamuk akan bersarang jika kita tidak menutup air. Nah, lalu pun Dayu menjawab, terima kasih Kak atas penjelasannya. Nah, Dayu sudah memahami atas penjelasan dari petugas kesehatan. Temukan kata-kata dalam tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Bagian bawah dari ruangan. Nah, ini dia tabelnya. Nah, di sini sudah langsung Ibu jawab memang ya. Yang pertama bagian bawah dari ruangan. Nah, bagian bawah dari ruangan itu adalah lantai. Nah, yang kedua tingkap. Nah, tingkap ini sama dia dengan artinya jendela. Yang ketiga, tempat udara dapat keluar masuk. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh petugas kesehatan bahwa tempat udara dapat keluar masuk itu adalah ventilasi. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Mari kita jaga kebersihan rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Nah, ternyata ya saat cahaya masuk ke rumahmu melalui jendela, nah di situ juga masuk sinar ultraviolet yang berguna untuk kesehatan manusia. Apa isi teks di atas?
Nah, isi teks di atas adalah menceritakan cara menjaga kebersihan rumah. Sudah tahukah kamu cara menjaga kebersihan rumah? Nah, tadi setelah kita membacanya, ya, kita sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah. Banyak hal ya, mulai dari langit-langit, lantai, dan dinding rumah yang harus dibersihkan, kamar tidur, pakaian kotor yang harus segera dicuci, dan kamar mandi juga harus segera dikuras secara teratur, dan masih banyak lagi. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Nah, di situ ada gambar pertama, kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Apakah kamu mengerti masing-masing isi gambar tersebut? Nah, setelah kamu mengamati keempat gambar yang sudah Ibu sajikan, nah, apa yang dilakukan oleh Dayu dan keluarganya? Dayu dan keluarga sedang membersihkan rumah. Ya, benar ya, Nak. Lalu, apakah kita mengerti dari isi gambar ini? Ya, gambar yang pertama adalah adiknya Dayu sedang melap kaca. Nah, gambar yang kedua, ayah sedang membersihkan kamar mandi. Ayah menguras bak air di kamar mandi agar kualitas air yang bersih dapat digunakan mandi dan nyamuk tidak bersarang di dalamnya. Nah, pada gambar ketiga adalah Dayu sedang mengepel lantai. Sedangkan gambar yang keempat atau gambar yang terakhir adalah Ibu membersihkan langit-langit rumah agar sarang laba-laba ataupun debu yang menempel dibersihkan. Nah, inilah contoh kegiatan yang dilakukan oleh Dayu. Nah, di sini terdapat kebersamaan dalam keberagaman. Nah, mereka sama-sama membersihkan rumah ya. Meskipun mereka berbagi-bagi tugas, ada yang menguras bak kamar mandi, ada yang membersihkan kaca, ada yang membersihkan lantai dan sebagainya. Cara menjaga kebersihan rumah. Dayu dan keluarga sudah tahu cara membersihkan rumah. Mereka selalu membersihkan rumah bersama. Kebersamaan dalam keluarga harus selalu dijaga. Amati gambar kebersamaan Dayu dengan keluarga. Nah, ada gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga, serta gambar yang keempat. Apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Dayu dan keluarga sedang berkumpul bersama. Dayu dan keluarga sedang melakukan kegiatan bersama. Pada gambar 1, Dayu dan keluarga sedang menonton televisi bersama. Pada gambar kedua, ayah Dayu membantu Dayu dan adiknya dalam mengerjakan tugas sekolah. Pada gambar yang ketiga, Dayu dan keluarga sedang makan bersama. Dan pada gambar yang keempat, Dayu dan adiknya sedang belajar menari. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dayu dan keluarganya. Kegiatan bersama apa saja yang pernah kamu lakukan dengan keluargamu di rumah? Nah, anak-anak, kamu bisa membuat kegiatan yang kamu lakukan bersama-sama dengan keluargamu. Kamu bisa menuliskannya dalam bentuk cerita. Dayu dan adik suka bermain bersama. Mereka bermain melatih keseimbangan dalam posisi duduk. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Nah, di sini pada gambar yang pertama yaitu duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Nah, bisa lihat pada gambar yang pertama ya. Gambar yang kedua adalah duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Yang ketiga, lihatlah gambarnya, yaitu sikap lilin. Kedua kaki diangkat lurus ke atas. Ini adalah gerak keseimbangan dalam posisi duduk. Nah, kita sudah pelajari gerak keseimbangan dalam posisi berdiri ya. Dan ini adalah posisi duduk. Nah, anak-anak, terima kasih sudah belajar hari ini bersama Ibu Guru. Tetap sehat, tetap semangat.
Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.